Bab 1484, namaku Mileye. Bunuh aku. Mileye mengangkat sudut mulutnya sedikit, kamu bisa coba. Pemilik pena Tao di sampingnya mengubah ekspresinya. Dia menatap pria aneh itu dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan gegabah. Pria aneh itu mengabaikan pemilik pena Tao. Dia menatap Sander Ye dan tersenyum. Siapa namamu? Mileye tersenyum dan berkata, namaku Mileye. Kudengar kamu ingin membuktikan kebenaran dan kepalsuan. Kenapa repot-repot? Cukup mohon padaku, dan aku akan mengajarimu. Haha, sombong. Di kejauhan, Xiago Dao mendengar kata-kata Mileye dan langsung menjadi marah. Dia menunjuk Mileye dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu layak mengajari guruku? Mileye hanya mengarahkan jarinya, Xiago Dao langsung meledak dan langsung musnah. Tewas seketika. Melihat kejadian itu, Brahma dan yang lainnya di lapangan semuanya terkejut. Mileye menatap pria dan pemilik pena Tao yang tidak jauh dari sana, dan dengan level yang sama, kamu dapat bermain sesuka hati. Tetapi, menindas yang senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Jika itu adalah orang kuat lemah seperti ini, apakah kamu pikir tidak ada seorang pun yang tersisa di rumahnya? Saat berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Brahma di kejauhan. Wajah orang itu berubah drastis dalam sekejap, dan dia hendak bergerak, tetapi dia terkejut karena ada kekuatan misterius yang menguncinya. Dalam sekejap, dia meledak di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Langsung membunuh. Mileye tidak berhenti. Dia menunjuk orang-orang di belakang pria itu. Setiap kali dia menunjuk seseorang, satu orang akan langsung musnah. Tetap saja, pembunuhan cepat. Tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, semua prajurit top yang dibawa oleh pemilik pena Tao terbunuh. Mileye. Pada saat ini, melihat Mileye membunuh orang, pemilik pena Tao tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, apa kamu masih mengikuti aturan? Mileye tertawa dan berkata, pemilik pena Tao, aku merasa kamu bahkan lebih tak tahu malu daripada ayahku. Pria berbaju biru. Mileye menatap pemilik pena Tao, kamu hanya diizinkan membawa orang untuk mengganggu anakku, tetapi anakku tidak diizinkan untuk meminta bantuan. Aturan macam apa ini? Pria di sebelah pemilik pena Tao tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu mengepalkannya dengan lembut. Dengan genggaman ini, ruang dan waktu di sekitar Mileye tiba-tiba menjadi ilusi. Kekuatan misterius Dao Agung muncul di antara langit dan bumi, lalu dengan cepat menyerbu ke arah posisi Mileye, tetapi Mileye tidak menghindar, membiarkan kekuatan Dao Agung menenggelamkannya. Tidak terjadi apa-apa padanya. Pria itu sedikit terkejut. Mileye menatapnya, mengapa kamu melakukan semua jurus mewah ini? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang benar dan apa yang salah di dunia ini? Sekarang aku akan memberitahumu. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia dan tubuh pria itu menjadi ilusi pada saat yang sama. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitar mereka. Melihat rune yang berkelap-kelip itu, mata lelaki itu kembali berkilat kaget, lalu ia tertawa, begitu ya, ternyata begitu. Hahaha. Begitu dia selesai bicara, auranya tiba-tiba melonjak liar. Terobosan. Pada saat ini, dia benar-benar berhasil menerobos. Semua orang agak bingung. Pemilik pena Tao juga sedikit bingung, tetapi tak lama kemudian, dia seperti teringat sesuatu, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Mileye, kamu orang yang tidak tahu malu, kamu. Mileye mengabaikannya begitu saja. Pemilik pena Tao sangat marah hingga dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung meninju Mileye. Ini mendesaka. Mileye melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan pemilik pena Tao langsung hancur.
Mileye mengabaikan pemilik pena Tao yang agak jengkel dan menatap pria itu dengan tenang. Aura pria itu masih melonjak liar dan semakin kuat. Terobosan lawan merupakan terobosan yang luar biasa. Lawan awalnya hanyalah alam menyadari kehampaan, tetapi kini, lawannya bukan lagi alam menyadari kehampaan, melainkan alam menembus kebenaran. Ada perbedaan besar antara ini dan lainnya. Sander Ye sedikit bingung, karena dia merasa bahwa ayahnya membantu pria aneh ini untuk menerobos. Kekuatan pria aneh ini sebenarnya sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Jika dia menerobos lagi, ekspresi Sander Ye tak dapat dielakkan menjadi sedikit serius. Di sampingnya, Gujina Sui juga menatap Mileye dan pria aneh itu. Dia banyak berpikir, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Pemilik pena Tao itu tampak semakin tidak senang. Pada saat ini, pria aneh itu tiba-tiba menatap Mileye dan tertawa. Aku harus berterima kasih kepada kamu. Ini benar-benar memecahkan keraguan aku selama bertahun-tahun. Mileye berkata dengan tenang, lalu bagaimana caramu berterima kasih padaku? Pria aneh itu tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih padamu, kan? Mileye mengangguk, ya. Lelaki aneh itu tersenyum dan berkata, aku telah memisahkan 3 periode diriku, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika aku melakukan ini, aku telah memperhitungkan segalanya, termasuk bagaimana aku akan menerobos di masa depan. Untuk mencegah diriku menerobos di masa depan, aku saat itu benar-benar bersusah payah. Tentu saja, tidak memalukan untuk kalah dari diriku sendiri. Mileye berkata, itu tidak dianggap kerugian, bagaimana menurutmu? Lelaki aneh itu berkata, bagi aku di masa mendatang, tidak seharusnya dikatakan bahwa aku saat ini, jadi bagi aku saat ini memang sebuah kerugian. Tentu saja, seperti yang kamu katakan, bagi aku secara keseluruhan itu bukanlah sebuah kerugian. Saat dia berbicara, energi misterius terpancar dari tubuhnya dan kemudian menghilang antara langit dan bumi. Saat energi misterius itu menghilang, matanya perlahan-lahan menjadi linglung. Meskipun dia sekarang telah memperoleh kebenaran yang telah dia kejar sepanjang hidupnya, mimpinya memang hancur. Seperti halnya seseorang yang menekuni ilmu pengetahuan sepanjang hidupnya. Tetapi suatu hari ia mencapai ujung jalan tersebut dan menemukan bahwa ujung dari ilmu pengetahuan adalah teologi. Semuanya seperti mimpi. Pria aneh itu tertawa. Pada saat terakhir, tidak ada kekecewaan atau penyesalan di matanya, hanya ketenangan. Dan di atas kepalanya, energinya telah menghilang. Itulah kesadarannya. Kesadaran saat ini. Setelah kesadarannya pada saat itu benar-benar hilang, matanya yang awalnya kosong menjadi agak linglung lagi, dan kemudian matanya mulai mendapatkan kembali warnanya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menatap Sander Ye yang berada tidak jauh darinya, dan berkata dengan heran, Saudara Ye. Saudara Ye. Mendengar suara ini, Sander Ye tertawa. Tepat seperti dugaannya, ayahnya membantu pria aneh itu menerobos untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah untuk menyingkirkan masa depan dan mempertahankan masa lalu. Dan siapa orangnya di masa lalu? Saudara Dewa Tua. Ubah musuh menjadi teman dalam sekejap. Sander Ye tertawa. Di kejauhan, pemilik pena Tao memiliki ekspresi tenang yang tak terduga dia. Wajahnya. Dewa Tua itu perlahan berjalan mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, aku pergi dulu. Sander Ye sedikit penasaran, mau kemana? Dewa Tua itu berbisik, cari makna kehidupan. Sander Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dewa Tua itu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul. Dari telapak tangannya, sutra mendobrak tembok.
Dan ini adalah buku lengkap tentang menerobos tembok. Dewa tua itu menyerahkan sutra mendobrak tembok yang lengkap kepada Sander Ye. Ini mungkin berguna untukmu. Sander Ye tidak menolak. Dia mengambil sutra mendobrak tembok dan berkata, "Saudaraku, sekarang kamu." Dewa tua itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah mati. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah aku dari masa lalu. Tetapi, ayahmu mengizinkanku untuk menyimpan memori aku dari masa lalu, jadi aku tetap menjadi pemenang terakhir." Pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, "Dialah orang yang selalu kamu pilih." Dewa tua itu menoleh ke arah pemilik pena Tao yang menatapnya dengan saksama, "Kamu memilihnya sejak awal." Dewa tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidakkah memilihnya?" Pemilik pena Tao mengerutkan kening. Dewa tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Semua yang kalian lakukan sudah direncanakan dan diperhitungkan. Dan kalian mungkin tidak menyangka bahwa bagi sebagian orang, hidup yang sesungguhnya adalah hal yang paling penting." Pemilik pena Tao menatap dewa tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dewa tua itu menoleh ke arah Sander Ye dan tersenyum, "Kakak Ye dan aku saling kenal dan memiliki hubungan yang baik. Alasannya adalah karena kami berdua bersikeras menjadi diri sendiri dan kami memiliki prinsip sendiri." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Sang pemilik pena Tao mencibir, "Jika kamu bersikeras menjadi dirimu sendiri, lalu untuk apa repot-repot melakukan semua ini?" Dewa tua itu berkata, "Mengejar hal-hal ini tidak bertentangan dengan menjadi dirimu sendiri, bukan? Lagi pula, aku tidak pernah menghitung apapun, dan aku juga tidak pernah berpartisipasi dalam permainan itu. Tujuanku selalu untuk melakukan eksperimen. Kamulah yang mengambil inisiatif untuk memaksakan diri terlibat, dan ingin menggunakan diriku di masa depan untuk menghadapi saudara Ye." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang." Pada titik ini, dia menatap Sander Ye, "Saudara Ye, inti dari sutra mendobrak tembok ini adalah untuk membangkitkan hakikat sejati yang terdalam di dalam hati. Dan selama hakikat sejati yang terdalam di dalam hati terbangun, itu adalah pencerahan. Apa yang disebut hati yang asli, hati yang sejati, penampakan asli, semuanya adalah perwujudan sejati dari jiwa setelah sepenuhnya menyangkal segala sesuatu di dunia, mematahkan semua belenggu pemikiran sekuler, dan menyadari bahwa kenyataan bukanlah penampakan. Ini adalah Tao di dunia virtual." Sander Ye berkata, "Bagaimana dengan Tao di dunia nyata?" Dewa tua itu tersenyum dan berkata, "Inilah yang ingin aku kejar." Sander Ye tertawa. Dewa tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan bertemu lagi nanti." Sander Ye berkata, "Apakah kita akan bertemu lagi?" Dewa tua itu berkata, "Itu tergantung pada takdir." Saat dia berbicara, dia menjadi sama sekali tidak nyata, dan setelah beberapa saat, dia menghilang sepenuhnya. Pergi. Sander Ye sedikit penasaran. Kemana orang ini akan pergi? Apakah akan langsung menuju ke dunia nyata yang legendaris? Seolah tahu apa yang dipikirkan Sander Ye, Mileye di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, dia belum bisa sampai ke tempat itu. Sander Ye menatap Mileye, "Ayah." Mileye berkata, "Orang ini sangat baik. Tentu saja, karena kebaikannya, dia bisa bertahan hidup." Sander Ye berjalan ke sisi Mileye, lalu menatap pemilik pena Tao yang tidak jauh darinya. "Ayah, haruskah kita bunuh saja orang ini?" Pemilik pena Tao bersambung.